والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Kiai Jalaluddin Magister Pendidikan Islam Al-Habib selaku Pondok Pesantren Hidayatul Quran yang kami hormati pada jajaran kepengurusan putri Pondok Pesantren Hidayatul Quran serta mbak-mbak haji yang cantik sekali yang rajin ngaji dan calon penyanyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan waktu apapun. Kedua kali salawat salam semoga tercurahkan kepada sang motor yang tidak pernah naik motor, tidak punya Instagram tapi followersnya ribuan bahkan jutaan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yang masalah hadirin yang berbahagia, Indonesia saat ini sedang mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian turun karena para pemimpin kita banyak terjerat kasus korupsi, sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami degradasi. Terlebih jika berberita pada media-media sosial masyarakat Indonesia tentang pemburian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, remaja mati akibat miras oplosan, hingga pendatang terorisme sering menjadi menu harian. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya akan kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kepada Allah dan juga orang yang tadi disuruh Tuhan menyebutkan ya Allah yang Maha telah ada pada diri Rasulullah yang dan terbaik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan tidak tahu hari akhir dan yang banyak mengucap Allah. Hadirin yang berbahagia, akhlak Rasulullah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat sesuatu hasanah. Rasulullah merupakan figur yang berwasilah contoh yang mulia yang tak bisa didemaskan apa yang Islam mengatakan the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sebagai contoh, kita tak baru diperbaiki oleh orang tua, di mana kita pekerjaan dengan mengangkat dan meletakkan pejabat suatu menimbulkan sebenarnya. Setiap pimpinan suku yang ada di sana merasa berhak melakukan tugas tersebut. Akhirnya Rasulullah membentangkan kain dan meletakkan pejabat asal tersebut di tengah kakinya dan meminta masing-masing dari mereka untuk memegang satu kain. Kemudian diangkatlah dan ketika sampai di tempatnya Rasulullah mengambil dan meletakkannya sendiri. Setiap suku merasa puas atas jalannya di Rasul sehingga dapat pulang setelah tiada kesulitan. Hadirin yang berbahagia, akhlak Rasulullah merupakan akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah pada akhirnya mampu menolong masyarakat yang menjadi beradab di contohnya bersentuh menjadi satu yang dulunya menyembah berhala dan kembali menyembah Allah Ta'ala sehingga menyebutnya dalam bukunya 100 Allah Ta'ala Salim History. Hal ini menjadi bukti dari sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas, bagaimana bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin
ini di tengah jaringan negara kita, di tengah maraknya degradasi di seluruh aspek kehidupan, ini menjadi tugas bersama agar kita dapat bersama-sama keluar dari bahwa yang hal ini tak lain dan tak bukan dengan kita mengimplementasikan Rasulullah di tengah-tengah manusia kita. Dengan cara ini kita akan memiliki bahagia dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa. Dan Allah akan mengaruniakan kepada kita semua sebagai penduduk bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat 9. Tapi mereka menciptakan ayat-ayat kami itu, maka kami akan menyiksa mereka. Sebab katanya Maha Benar Allah Maha Segala. Dapat ditentukan yang pertama untuk menjadi negara yang makmur. Para setiap pemimpin wajib bercermin dan mengikuti cara serta strategi Rasulullah. Yang kedua, segala masalah akan disampaikan dan cara yang kita ambil termasuk menjadi figur dalam hidup. Yang ketiga, Rasulullah merupakan sosok karismatik. Rasulullah merupakan sosok karismatik yang akan kita dapat contoh yang lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kesetiaan umat manusia. Hadirin itulah yang dapat kami sampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.